Ada beberapa cerita aneh dari Hollywood dan cuma ada beberapa cerita yang menyeramkan. Saat itu tahun 1942 di Hollywood kuno. Gak semua orang bisa mengingat Lucille Ball, seorang aktris, penyanyi, produser, dan komedian Amerika. Dia serba bisa. Dia juga seorang aktris pemenang banyak penghargaan yang telah memenangkan banyak Emmy. Rumor mengatakan bahwa suatu hari dia sedang berkendara pulang dari studio MGM melewati ngarai Coldwater saat dia tiba-tiba mendengar musik. Radio mobilnya mati. Jadi, dari mana suara itu berasal? Saat melihat sekeliling untuk mencoba mencari tahu sumber suara itu, dia menyadari itu berasal dari mulutnya. Keesokan harinya, dia menceritakan hal itu kepada aktor klasik lain, Buster Keaton. Dia menjawab bahwa tambalan gigi timah yang baru dia pasang mungkin adalah penyebabnya. Tambalan itu bisa menangkap sinyal dari stasiun radio terdekat. Sang aktris menunggu beberapa hari lagi, tapi tak ada yang terjadi dan dia melanjutkan hidupnya seperti biasa. Seminggu kemudian dalam perjalanan pulang dari syuting, dia mulai mendengar sesuatu lagi, tapi kali ini bukan musik. Dia mendengar suara klik yang mirip kode Morse. Karena khawatir, Lucille melaporkannya ke pihak berwenang. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa suara itu berasal dari stasiun radio bawah tanah Jepang yang beroperasi di gudang peralatan. Beberapa dekade telah berlalu, dan ada banyak pembicaraan seputar cerita ini. Beberapa orang mengira Lucille menjalani kehidupan ganda. Tapi pada tahun 1974, Lucille sendiri yang membuka rahasia. Dalam wawancara di Dick Cavett Show, Lucille memberitahu semua orang bahwa semua itu benar kecuali menjalani kehidupan ganda. Banyak orang percaya dan tak meragukan aktris legendaris itu. Pada tahun 2003, beberapa orang memutuskan untuk menguji apakah tambalan gigi bisa menangkap sinyal radio. Mereka mengambil peralatan radio antik dan tengkorak palsu yang punya tambalan gigi. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa mungkin saja air liur dan logam di mulut Lucille menyebabkan reaksi galvanis yang menyerupai kode Morse. Sayangnya, belum ada teori yang terbukti, tapi tak ada yang tahu kenapa aktris itu membenarkan cerita seaneh itu. Semua orang mungkin pernah mendengar tentang seorang reporter Hollywood ini, tapi tak ada yang tahu cerita menyeramkan di baliknya. Pada tahun 1936, William Wilkerson, atau dikenal sebagai Billy, mendirikan kantor impiannya di Sunset Boulevard. Setelah beberapa dekade dan Bill meninggal, kantornya dipindahkan ke tempat yang lebih besar dan menjalani beberapa renovasi pada tahun 1992. Pada tahun yang sama, LA Weekly mengklaim bahwa di beberapa ruang kantor, pekerja konstruksi Jerry Brake mulai memperhatikan aktivitas menakutkan. Dia mulai dengan menghancurkan bekas kantor Bill di lantai atas, tempat dia sering bekerja sendiri. Dari sudut matanya, Brake terkadang melihat ada sesuatu yang bergerak, seolah seseorang melewati pintu. Dia mengira ini cuma tipuan cahaya yang membuatnya seolah-olah melihat ada sesuatu atau seseorang yang bergerak. Jadi, dia mengabaikan ini dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, pada suatu malam, dia ketakutan. Dia sedang bertugas sendirian di kantornya dan merasakan sesuatu menepuk punggungnya. Dia tersentak dan melihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Sambil terkejut, dia melihat keluar kantornya di lorong, tapi tetap tak melihat apa-apa. Dia memutuskan untuk berjalan dan melihat suatu sosok berdiri di sudut salah satu ruangan. Dia melihat lebih dekat dan melihat cermin, tapi dia cuma melihat bayangannya sendiri. Dia kembali bekerja beberapa hari kemudian. Pada pukul 5.30, Brake mendengar suara berisik dan mengikutinya dari aula depan menuju tangga. Dia sendiri lagi. Kali ini, dia mendengar langkah kaki seolah-olah seseorang berjalan di depannya. Dia melihat suatu bayangan, tapi pencahayaannya tidak cukup bagus untuk membuatnya melihat dengan jelas. Dia memutuskan untuk mengitari gedung itu untuk mencari penyusup. Mungkin ada anak remaja yang mencari masalah, pikirnya. Tapi nihil. Renovasinya berlanjut dan kantor itu mulai terlihat bagus. Mereka melepas tangga dan memberi ruang untuk lift ke lantai 2. Brake menyelesaikan pekerjaannya dan arsitek, Ted Powell, kini tinggal hingga larut malam untuk melakukan sentuhan terakhir. Dia sedang bekerja dengan seorang wanita dari LA Weekly saat mereka mendengar ketukan tepat di bawah mereka. Kedengarannya seperti seseorang memukul langit-langit menggunakan sapu, tapi tak ada siapa-siapa di bawah.
Mereka turun lift dan pergi ke lantai 1 untuk melihat apa ada orang di sana. Tapi kosong. Mungkin itu imajinasi mereka. Setelah itu, mereka mendengar langkah kaki dari ruangan Bill. Karena begitu takut, mereka segera meninggalkan kantor itu. Kisah aneh lainnya dimulai di Ciro's di Sunset Strip, yang sekarang disebut The Comedy Store. Itu dikenal sebagai salah satu klub komedi paling terkenal di Amerika Serikat, tapi pada malam hari, tempat itu menjadi agak menakutkan. Suatu malam, seorang komedian yang juga bekerja sebagai satpam, Blake Clark, sedang sibuk dengan urusannya dan tiba-tiba mendengar seseorang menggedor piano. Suara itu berasal dari Belly Room, venue yang lebih kecil di lantai 2. Dia pikir itu cuma prank karena beberapa pelayan sering melaporkan kasus seperti itu. Misalnya, salah satu dari mereka menyalakan lilin di dalam ruangan, menata meja dan meninggalkannya. Saat dia kembali, lilinnya padam dan pintunya terkunci. Tapi saat dia kembali dengan kuncinya, pintunya tak terkunci lagi. Saat Clark mendengar suara piano, dia berlari ke atas, khawatir ada orang yang terkunci di dalam. Tapi saat dia sampai di sana, suara itu berhenti dan tak ada orang di dalam. Setiap kali dia mengunci pintu, dia mendengar seseorang memainkan piano, tapi tidak pernah ada orang di ruangan itu. Namun, suatu malam, dia mengalami kengerian terbesar dalam hidupnya. Blake sedang patroli terakhir di ruang pameran utama yang dulunya adalah ruang utama Ciro's. Saat dia hendak menguncinya, dia melihat sebuah kursi perlahan bergerak dari satu sisi panggung ke sisi lainnya. Dia membeku saat melihat kursi hantu itu bergerak sendiri. Hari ini, klub itu masih ada dan mengumpulkan banyak tawa. Meski tidak terjadi di Hollywood, kisah ini memengaruhi dunia sinematografi seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1896, film pendek berdurasi 50 detik diputar untuk umum di Paris. Menurut legenda, orang-orang tidak tahu apa itu gambar bergerak alias film. Jadi, para penonton mulai berjatuhan dari tempat duduk mereka saat gambar kereta api muncul di layar. Kereta itu mendekati kamera dan beberapa orang bahkan berlari keluar teater. Meski film itu hitam putih dan bisu, orang-orang benar-benar mengira kereta itu akan menabrak mereka. Kini kita menyebut film berdurasi 50 detik sebagai klip, tapi saat itu adalah sesuatu yang mengagumkan. Film itu berjudul The Arrival of a Train at La Ciotat yang digarap oleh Lumiere bersaudara. Film itu memperlihatkan orang-orang berdiri di peron saat kereta mendekati kamera diam. Para penumpang itu diminta tidak melihat ke kamera agar film tampak lebih realistis. Namun tidak ada bukti bahwa reaksi penonton benar se-ekstrim itu. Laporan tersebut cuma mengeklaim bahwa film itu diputar, tapi tidak menyebutkan adanya kepanikan dan kekacauan. Dan meski film ini merupakan suatu revolusi, kecepatan kereta api terlalu lambat untuk membangkitkan rasa takut seperti itu. Selain itu, tidak ada suara untuk meningkatkan efeknya. Jadi, kenapa rumor ini muncul? Beberapa orang mengatakan itu digunakan untuk menekankan dampak emosional dari seni sinematografi baru. Dan kita harus berterima kasih kepada Lumiere bersaudara untuk itu.